Baik, sebelum kita mulai kegiatan konseling kita sore hari ini, ada baiknya kita perkenalkan diri kita masing-masing dulu ya. Baik, mulai dari saya. Nama saya Maria Ersin Finasti, biasa dipanggil Ersin. Selanjutnya. Nama saya Nafita Cerita, biasa dipanggil Nafita. Nama saya Martin Kusmejaga, biasa dipanggil Martin. Nama saya Maria Fatima Dwita, biasa dipanggil Erin. Karena kita udah perkenalkan nama kita masing-masing, kita tidak boleh lupa juga sebelum kita mulai konselingnya, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita harus sepakat dulu ya, waktu yang kita pakai entah berapa menit? 20 menit ya. 20 menit. 30. 15, 20. 20 menit aja ya, biar ini cepat. Sebelum kita mulai, di antara kakak bertiga ada yang tahu pengertian dari konseling kelompok? Kalau tidak tahu biar saya aja yang menjelaskan. Jadi, konseling kelompok adalah suatu proses hubungan interpersonal antara seorang konselor atau beberapa konselor dengan sekelompok lain atau konseling. Selain pengertiannya, kita harus tahu tujuan konseling. Tujuannya adalah untuk membantu individu untuk menghapus atau menghilangkan sebuah masalah yang dihadapi serta bisa mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan kemampuan berkomunikasi dengan baik. Jadi di dalam konseling kelompok ini juga ada asas-asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Yang kedua, asas keterbukaan. Dan yang ketiga, asas kesukarelaan. Pengertian dari asas kerahasiaan adalah apa yang dibahas di sini tidak boleh bahas di tempat lain atau tidak boleh diceritain lagi ke orang lain selain kita di sini. Terus yang kedua, asas keterbukaan. Jadi pengertian asas keterbukaan adalah masalah yang dialami oleh kita bertiga ini harus terbuka atau harus tersampaikan. Jangan ada yang ditutupin. Terus yang terakhir, asas kesukarelaan. Maksudnya, teman-teman secara sukarela menyampaikan pendapat kepada teman yang sedang mengalami masalah. Kalau saya lihat dari raut mukanya sih sepertinya ada ini masalah. Kalau saya boleh tahu, siapa dulu deh yang mau menyampaikan masalahnya? Kakak ini atau Kak Martin? Sebutkan masalahnya. Masalah yang saya alami, yang saya rasakan itu yang masalah yang sering saya rasakan itu bahkan sampai sekarang itu tidak akan hilang, kayak main game ya. Terus pikirannya juga tidak tenang karena fokus main game. Kadang-kadang susah tidur, pada saat jam tidur biasanya kan jam 10, kalau saya biasanya tidur jam 2 atau jam 3 karena hobi dengan main game. Terus bangun pagi kadang bangun keterlambatan, kadang sering lambat bangun. Kadang yang sering saya alami tempat tidur karena lambat bangun mau berangkat kerja, kadang susah dirapikan gitu. Itu aja masalah yang saya alami.
Baik, itu masalah yang dihadapi dari Kak Martina. Kalau Kak Novi ada masalah lain kan? Enggak apa-apa, enggak, jangan tertutup, jangan sampai sini. Dari mana dulu Kak Novi tuh udah cerita kayak dulu gini? masalahnya. Ceritain aja. Bisa sambil ketawa kok. Nggak apa-apa nih. Cerita aja masalahnya. Cerita aja masalahnya. Jangan terlalu tegang, kita juga bisa ketawa. Ada nggak masalahnya? Kayak gitu. Kayak gitu. Oke, Ah, saya mau menceritakan masalahku. Masalahnya tentang di sekolah ya. Waktu di sekolah saya dulu bersama teman saya pernah berantem gara-gara buku. Buku ini dirobek. Terus teman saya bilangnya begini kamu yang robek, padahal bukan saya itu. Terus mereka mau minta bayar gitu. Terus aku terima aja, aku langsung bayar yang bukunya dia. Lalu masalah yang aku udah ini apa namanya, udah melalui sekarang. Aku tak bisa melupakan karena itu masalah yang sangat sangat ini menyedihkan atau menyakitkan. menyakitkan. Karena kenapa menyakitkan? Karena itu sebenarnya bukan aku yang merawat bukunya, tapi mereka Menyalahin kakak. menyalahin aku bahwa kamu yang merawat bukunya. Tapi aku terima aja dah apa yang mereka katakan terhadap saya. Begitu aja deh ceritanya. Baik, selanjutnya akan kita dari ini masalahnya. Baik. Masalahnya saya ada kakak di kos tuh. Terus kalau dia itu nggak pernah kerja, nggak pernah kuliah, nggak pernah supir, bersih kos, nggak pernah. Dia itu suruh saya ini loh, itu loh. Terus saya nggak apa-apa. Dan dia itu suka berantem dengan saya. Dia bilang, "No, kalau kamu nggak suka tinggal sama saya, mending kamu cari teman aja." Dia itu apa ya? Dia tuh baik sih, baik, tapi dia kalau ini omongnya tuh kayak kasar sekali sama saya. Tapi ya saya nggak apa-apa. Namanya juga kakak kelas, harus ambil. Dari kesadaran ada masalah. Ya. Karena awalnya kita sepakat membahas satu topik, jadi kita fokus di permasalahan ini ya kak yang kakak. Kakak kan ini sampai lupa waktu karena keseringan di internet ya kak ya. Sejak kapan sih kakak ini sampai kenal game kayak gitu kak? Kendali gamenya itu sejak waktu dilihat untuk pribadi saya itu sejak dari SD kelas 6 gitu. Udah bisa main game? Udah bisa main game kayak PS itu, Ya. bola, game bola. SD, SMP, SMA. Pokoknya kalau game itu kan kesukaannya saya untuk game bola nih. Dari kecil sampai sekarang game bolanya. Banyak susah untuk saya lupakan game meskipun biasanya kan mereka yang kalau namanya kalau biasanya teman-teman yang lain kan langsung di tempat main gamenya, langsung di tempat kayak main PS. Ya. Kan di situ kan bayar gitu kalau main game.
Kalau saya tinggal dulu aplikasinya main, karena bisa parkiran uang, bisa main di apa HP, apa dulu itu. Terus ini ketika orang tua kakak kan tahu kalau kakak itu keseringan main game, terus orang tua kakak nggak marah gitu, Kalau orang tuanya saya itu mereka tidak pernah marah. dibiarin Ya, gitu. dibiarin gitu. Pokoknya orang tuanya saya itu kayak dari semua bersaudara, yang penting apa pesan orang tua gini aja, yang penting harus menghargai orang lain. Soal main game namanya juga hobi masing-masing gitu. Yang penting kalian itu apa harus berhasil yang baik pada siapapun, jangan sombong soal apa hobi kalian, terserah kalian, yang penting jangan mencuri gitu aja kalau misalnya. Kalau soal main game itu biasa, namanya hobi masing-masing gitu. Intinya jangan mencuri atau jangan ngomong yang kasar kepada siapapun saja, harus apa harus sopan, jangan sombong gitu aja orang tua saya. Soal main game itu mereka tidak pernah Baik marah. juga orang Ya, tuanya ya. orang tua tidak pernah marah. Penurut ya. Ya. Pas waktu saya di kampung dulu keseringan main game. Kalau di sini memang agak kurang main game itu. Di sini sering juga main game. Cuma yang saya pikir di sini saya belum pikir kerja, belum pikir kampus itu kuliah. Pikiran saya itu kurang tenang. Kadang kalau pikiran saya kayak macam itu ya, kayak orang stres gitu. Saya pikir kerja, belum pikir tugas. Di tempat kerja kan kata dulu sih pakai bulan, kadang bebas, kadang bulan di tempat kerja. Jadi kalau di tempat kerja itu kalau lagi sepi, untuk menghilangkan stres gitu, bikin terusnya di sini kadang pikiran macam ya, kadang-kadang teman di situ dibilang orang kayak berbisi ya, kayak orang yang narkoba digituin. Kamu narkoba, kalau main game itu orang narkoba, mereka bercanda gitu. Iya. Saya bilang gini, hobi itu apa? Jangan, namanya hobi masing-masing kalian itu punya hobi. Misalnya kalian hobinya ada yang main bola, setiap orang itu beda-beda hobinya, saya bilang gitu. Kita kan ini udah tahu tadi masalahnya Kamaten. Dari Kairin sama Kanti ada pendapat nggak biar kebiasaannya Kamaten bisa diubah gitu? Harus berubah tidurnya cepat. Kenapa? Nggak keras gitu. Harus berubah Tidurnya ini tidurnya harus cepat. tidak boleh begadang. Kalau dari Kairin, Dari saya boleh sih main game tapi harus ingat waktunya, waktu istirahat, apalagi kan Kak Martin kerja keras, jadi harus mengingat waktu istirahatnya, belum ingatin waktu untuk belajarnya, waktu kuliahnya, pokoknya waktu yang kita butuhkan itu banyak. Harusnya waktu yang kita butuhkan itu untuk belajar, bukan main game. itu aja. Kalau dari saya juga sih ya, biar kebiasaan kakak itu nggak terulang lagi. Kalau menurut saya, kakak bisa ini loh, semacam taruh roster itu kapan kita harus ini, jam berapa kita harus game, jam berapa kita harus belajar, jangan sampai ganggu gitu waktu belajar. Kalau kita bikin roster itu kan ini bisa tepat waktu kita ini. Karena ingat waktu juga tadi, maka konseling kelompok kita sampai di sini dulu ya. Karena sebelum kita mulai tadi diawali dengan doa, maka ada baiknya kita akhiri dengan doa juga. Berdoa dimulai.